Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kemenak tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ariza Permatasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kemenak tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Dengan nomor peserta PPG 4862 4801 03033. Saya mengajar di MA At-Tahiriyah Balongsari Megaluh, Jombang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi dinamika litosfer dan pengaruhnya dalam kehidupan. Submateri proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan di kelas 10 IPS. Berikut praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai pelajarannya, silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Hari ini siapa yang dapat masuk? Saya absen dulu. Andi. Andi. Kemudian apa? Daki. Materi kita minggu kemarin yang tentang Akan melapis lapisan bumi dan pengaruh terhadap lingkungan bumi. Ya, betul. Materi kita di minggu lalu yaitu masuk pada karakteristik lapisan bumi dan pengaruh tenaga mekanisme terhadap kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan manusia. Kalau kita bicara tentang lapisan bumi, pasti berhubungan dengan struktur bumi. Minggu kemarin juga sudah kita bahas tentang struktur bumi. Struktur bumi itu terdiri atas berapa lapis? 3. Silakan sebutkan siapa yang bisa menyebutkan untuk struktur bumi. Bu, kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Ya, betul. Jadi struktur bumi ini atau lapisan bumi ini ya terdiri atas Kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Dan inti bumi. Bagian besar memang sudah kita pelajari ya di minggu kemarin untuk lapisan bumi. Untuk kali ini di hari ini ya kita akan melakukan atau kita akan menuju ke materi berikutnya. Jadi materi setelah karakteristik lapisan bumi dan pengaruh mekanisme kehidupan ini ada materi tentang vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini, saya akan menyampaikan target dan tujuan pelajaran yang ingin kita dapat. Sudah siap untuk mata pelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, berarti bapak ngatur ya. Betul. Persiapan pensil atau ballpoint, buku sudah siapkan. Karena nanti dalam pembelajaran ini akan ada tugas berdiskusi ya. Nanti kita persiapkan untuk diskusinya. Jadi kelompoknya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, nanti kelompok langsung membuat atau mengelompok atau membuat langsung formasinya seperti
kemarin. Kita hari ini ada dinamika litosfer untuk materi proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Vulkanisme, istilah vulkanisme kita sering dengar ya, apalagi yang akhir-akhir ini di berita kita sering dengar yang namanya vulkanisme atau apa artinya vulkanisme, istilah vulkanisme? Iya, fenomena atau gejala keluarnya magma ke permukaan bumi atau disebut juga dengan gunung meletus. Pengaruhnya terhadap kehidupan manusia apa? Pengaruhnya dalam kehidupan kamu apa? Pengaruhnya banyak sekali ya. Indikator dan kompetensi dasarnya akan saya sampaikan dulu. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Indikator yang akan kita capai yaitu diharapkan kamu atau siswa diharapkan peserta didik atau siswa ini mampu mendeskripsikan tentang bentuk muka bumi akibat dari proses vulkanisme. Itu peserta didik diharapkan mampu menunjukkan bentuk dan tipe persebaran gunung berapi di Indonesia. Yang ketiga, menemukan data dan informasi tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang keempat, menganalisis dampak kerusakan akibat vulkanisme terhadap kehidupan. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yang keempat titik 3 menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bahkan gambar, tabel, grafik dan video dan atau animasi untuk keterampilannya. Indikatornya itu mampu mempresentasikan hasil analisis tentang gunung berapi. Itu nanti capaian indikator yang ingin kita capai. Sedangkan tujuannya untuk tujuan pembelajarannya dengan pendekatan saintifik dan dengan model pembelajaran problem based learning, maka peserta didik diharapkan mampu atau dapat mendeskripsikan bentuk muka bumi akibat vulkanisme, menemukan data dan informasi tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, dan dapat menganalisis dampak kerusakan akibat vulkanisme terhadap kehidupan. Selain itu, ya, peserta didik juga mampu mempresentasikan hasil analisis tentang gunung berapi sehingga peserta didik mampu mensyukuri karya sang pencipta. Diharapkan juga kalian aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Itu tujuan yang ingin kita capai. Untuk teknik penilaian yang akan saya ambil adalah dari penilaian sikap. Penilaian sikap itu dilihat observasi. Jadi dari pengamatan, kemudian penilaian diri, ada juga penilaian post test nanti, tes, ya. Terus ada penilaian pengetahuan dalam bentuk tes tulis, terus penilaian keterampilannya diambil dari diskusi yang kalian lakukan nanti, ya, dan kunjung kerja, jadi hasil. Jadi selain diskusi nanti, ya, itu juga ada penilaiannya, keaktifan kalian, juga hasilnya apa. Pada materi ini, topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Itu topik yang akan kita bahas, yang akan kita selesaikan di materi ini. Jadi topiknya tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kalau kita sudah tahu topik apa yang akan kita lakukan hari ini, yang akan kita bahas untuk hari ini, ya. Saya akan memberikan sebelum kita masuk pada materi,
perhatikan ini dulu. Nah, sebelum kita ke video, saya akan memperlihatkan ini sebuah gambar, di mana gambar ini adalah merupakan gambar apa? Pembentukan instruksi magma. Saya harap kalian bisa ya menunjukkan keterangan dari gambar tersebut. Di gambar ini sudah saya berikan nomor. Di gambar ini sudah saya berikan nomor. Tugas kalian adalah memberikan keterangan di setiap nomor yang ada di gambar ini. Dimulai dari nomor 1. Ada yang tahu nomor 1 itu keterangannya apa? Katolik. Boleh satu orang mengangkat tangan untuk memberikan keterangannya. Ya, boleh. Nomor berapa? Nomor 1, yaitu untuk apa keterangannya? Betul, nomor 1 itu merupakan Katolik. Ya. Saya Boleh. Tadi nomor 2. Katolik. Nomor 2 keterangannya adalah Katolik. Katolik. Betul. Nomor 3, ada yang bisa memberikan keterangan? Saya Bu. Ya. Nomor 3, Sil. seal. Ya, betul. Nomor 3 merupakan seal. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 itu apa? Ada yang bisa memberikan keterangan untuk nomor 4? Ya Bu. Ya. Terima. Nomor 4 itu adalah Dia terima. iya, betul. Dia dharma. Terima. Ya, yaitu batuan yang mengisi pipa letusan. Nomor berapa? 5. 5. 5. Nomor 5 adalah apa? Nomor 5 adalah Roh. Intrusi korok. nomor 5 adalah intrusi Orang. korok. Nah, intrusi korok merupakan intrusi korok atau gang itu merupakan batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan litosfer. Saya akan menampilkan video. Di video itu isinya tentang topik kita, yaitu tentang proses vulkanisme dan pengaruh yang terhadap kehidupan. Apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian harus lakukan adalah silahkan diamati, ya, dilihat, diamati, ya, kemudian dianalisis. Setelah itu kita akan bisa mengetahui permasalahan apa yang bisa kita ambil, ya, yang akan kita terapkan pada model pembelajaran kita. Karena model pembelajaran kita adalah berbasis masalah, jadi nanti dari video yang saya putar kalian harus bisa melihat, ya. Awalnya kita lihat dulu, kita pahami, kita dengarkan, kemudian dianalisis sesuai dengan masalah apa yang timbul. Masalah itu nanti akan timbul dalam pemikiran kalian masing-masing. Jadi silahkan nanti setelah diamati, setelah dilihat, didengarkan, dipahami, kemudian apa yang kalian pikirkan tentang video atau gambar yang saya tampilkan. Sudah siap? Sudah ya? Saya akan tampilkan untuk videonya. Ya, jadi anak-anak silahkan kalian lihat, kalian dengarkan, kalian pahami video yang akan saya putar. Nah, terhadap kehidupan manusia. Apa yang dimaksud dengan vulkanisme itu adalah proses aktivitas atau pergerakan lava dari dalam bumi gunung ke atas, baik sampai
dari yang kalian lihat dari video yang saya tampilkan tadi, yang sudah kalian lihat, kalian dengarkan, kalian pahami, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan setelah melihat video tentang topik proses vulkanisme dan pengaruhnya dalam kehidupan? Silakan, siapa yang mau? Ya boleh, silakan sampaikan. Apa kira-kira yang kamu pikirkan? Apa yang harus kita lakukan saat terjadi letusan gunung berapi? Apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi gunung meletus? Apa yang kita lakukan? Nah, di situ masuk pada mitigasi bencana ya. Kira-kira apa? Ada yang bisa menyampaikan pendapat dari kalian dari pertanyaan Anda tadi? Ketika terjadi gunung meletus, apa yang harus kita lakukan? Saya Bu. Oke ya. Apa? Yang harus dilakukan adalah pergi menjauhi lokasi yang terdampak gunung meletus. Boleh ya. Yaitu menjauhi lokasi ya. Terus apalagi? Saya Bu, menghindari ruang terbuka dan melindungi pernapasan di gunung yang masker atau bila tidak ada bisa menutup hidung dengan kain aktif dari Nah, bisa juga langkah berikutnya adalah kita menjauh masuk ya, menghindari ruang terbuka. Dari Fani tadi kita harus menghindari ya daerah-daerah rawan. Daerah-daerah rawan itu daerah mana? Daerah-daerah yang dekat dengan gunung. Jadi kita harus menghindari daerah yang dekat dengan gunung. Kita menjauhi daerah-daerah yang rawan tersebut. Satu langkah yang harus dilakukan adalah yaitu kita menjauhi daerah aliran sungai. Kenapa daerah aliran sungai yang harus kita hindari? Rawan terjadinya lahar dingin maupun lahar panas. Betul. Kita harus menghindari daerah aliran sungai supaya terhindar dari lahar dingin maupun lahar panas. Ada lahar dingin dan lahar panas. Yang dimaksud dengan lahar dingin adalah apa? Lahar yang bercampur dengan air hujan. Karena pada saat gunung meletus akan memicu timbulnya hujan. Kenapa hujan terbentuk? Karena terjadinya tekanan udara yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan kelembapan udara tinggi dan turunlah hujan. Nah, lahar panas itu apa? Lahar panas itu adalah lelehan magma yang keluar dari gunung tersebut, gunung api tersebut. Ibu sekali jawabannya, ya anak-anak. Kalau begitu sekarang Ibu akan membentuk ya, membentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi kita bentuk kelompok dulu sekarang untuk kegiatan berdiskusi. Boleh? Silahkan kalian membentuk kelompok, di mana kelompok ini terdiri atas 3 kelompok. Satu kelompoknya terdiri 4 siswa. Silahkan. Kelompok sudah terbentuk ya, silahkan kalian diskusikan tentang vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, dari apa yang sudah kalian lihat di video dan gambar yang saya tampilkan tadi, boleh di situ kalian ambil masalah apa yang akan kalian angkat dalam kegiatan diskusi ini. Jadi dari tugas diskusi ini diambil dari masalah apa yang timbul setelah kalian menyaksikan video atau tampilan yang saya tampilkan tadi. Nah, sudah paham? Ya, sudah paham. Silahkan kegiatan diskusi ini ya digunakan untuk mengerjakan tugas kita sesuai dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, setiap kelompok sudah memiliki masalah masing-masing. Nah, masalah yang kalian pegang ini tadi, silakan kalian kerjakan bersama dengan anggota
kelompok kalian. Jadi dikerjakan secara diskusi. Dikerjakan secara diskusi dengan petunjuk dari LKPD yang sudah saya bagikan. Kalau sudah, berarti kalian tinggal mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Tentu dengan topik yang kalian bawa, tentu dengan masalah yang kalian ambil. Jadi tiap kelompok memiliki masalah yang berbeda-beda. Masalah itulah yang akan kalian diskusikan, kalian kerjakan sebagai tugas untuk materi kali ini. Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, ya, silakan cari sumber referensi terkait dengan masalah yang sudah kalian identifikasi. Jadi langkah yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah silakan kalian cari sumber referensi sebagai data ya. Jadi datanya mencari sumber referensi terkait dengan masalah yang sudah diidentifikasi. Nah, kalian tadi kan sudah mengamati tentang video tadi lah. Hasil pengamatan tadi salah satu yang bisa dapat data-data yang sesuai dengan masalah yang kamu identifikasi tadi. Kalau belum jelas, boleh kalian browsing ya di internet dengan menggunakan laptop yang sudah disediakan, atau boleh menggunakan yang lakukan adalah lakukan penyelidikan. Penyelidikan ini meliputi mencari data atau referensi sebagai bahan diskusi. Dari data yang sudah kalian ambil di internet, kemudian silahkan diklasifikasikan. Jadi datanya nanti diklasifikasikan, dikelompokkan sesuai jenisnya. Setelah itu, ya, data yang sudah diklasifikasi, diidentifikasi, kemudian tinggal kalian mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang tertera dalam LKPD. Sekarang saya tanya, untuk kelompok 1, siapa kelompok 1? Untuk kelompok 1, masalah yang teridentifikasi adalah tentang tipe letusan Gunung Merapi, berapi. Ya, itu tentang tipe-tipe letusan gunung berapi untuk kelompok 1. Boleh silakan kelompok 1 mulai untuk melakukan ini, mencari data dulu. Mencari data, mengumpulkan data, kemudian data nanti diklasifikasikan, diidentifikasi, diklasifikasi, kemudian dianalisis. Hasilnya nanti akan kita lakukan presentasi. Boleh, silakan mulai. Kelompok berapa ini? 2. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Masalah yang sudah teridentifikasi apa? Gejala pasca vulkanik. Gejala apa yang terjadi setelah pasca vulkanik? Apa pasca vulkanik berarti setelah ya? Setelah terjadinya vulkanisme atau gunung meletus, gejala apa yang terjadi? Silakan dicari, silakan mencari data lewat internet, data yang kalian butuhkan apa saja. Kemudian diklasifikasikan, ya, dikelompokkan, kemudian dianalisis, lanjut melakukan pengisian LKPD. Setelah itu nanti kita presentasikan. Paham? Ya. Kelompok 3. Untuk kelompok 3, masalah yang diambil adalah dampak adanya gunung berapi. Iya, dampak yang terjadi setelah Gunung berapi. gunung meletus, setelah vulkanisme. Dampak yang timbul setelah terjadi vulkanisme. Nah, silakan kelompok 3 untuk mulai pencarian data, ya. Kemudian data diklasifikasikan, kelompokkan, ya. Setelah itu dianalisis. Nah, setelah dianalisis nanti silakan kalian melakukan presentasi di depan. Paham? Nah, kalau begitu silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh.
Boleh, HP juga boleh. Ditanyakan. Berarti setelah penyusunan laporan hasil dari diskusi ini, silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Nah, silahkan untuk mempersiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 yang beranggota 4 yang bernama Garis, Fani, Rafiq, dan saya sendiri Haji. Saya akan menyampaikan tugas dari kelompok saya yang berjudul tipe letusan. Silahkan disampaikan hasilnya. Macam letusan ada 2 macam, yaitu eksplosif dan efusif. Ciri-ciri letusan eksplosif yaitu ledakan yang bersifat besar dan dahsyat. Sedangkan dari efusif, ciri-cirinya erupsi tidak terjadi ledakan atau ledakan hanya terjadi 1 kali, berupa lelehan magma terjadi karena adanya magma yang mengandung gas yang terdapat pada magma menyala sedikit
tetap dapur Makfa yang gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya dari apa yang disampaikan dari kelompok 1. Silakan kelompok lain memberi tanggapan. Kelompok berapa yang ingin memberikan tanggapan? Kelompok 3. Kelompok 3 boleh silakan disampaikan. Berdasarkan besar tekanan gas ada berapa tipe letusan gunung berapi? Kan kelompok 1 dijawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 3. Tipe letusan gunung berapi ada 7, yaitu tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Karet, tipe Merapi, tipe Pelek, tipe Vulcano, tipe Vincent. Ya. Tadi ini jawaban dari kelompok 1. Ya, jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima? Bisa kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan ikut kelompok 2 yang akan menyampaikan atau yang akan melakukan presentasi untuk hasil diskusi kelompoknya. Boleh silakan kelompok 2 disampaikan hasil diskusinya. Sebelumnya silakan melakukan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 mau menyampaikan tentang kejelasan perusahaan yang berdasarkan 4 kata nama yang kita saya sendiri namanya Dona. Dalam melakukan perusahaan yang pertama munculnya sumber air panas atau diesel yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan sebagai terapi. Yang kedua, terdapat gas belerang dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Yang ketiga, terdapat gas umbaro digunakan sebagai sarana pengobatan untuk penyakit tertentu. Yang keempat, terdapat mata air magani sebagai sumber mata air mineral yang bisa dikemas dan didistribusikan ke seluruh masyarakat yang membutuhkan. Berikut yang kami sampaikan tentang gejala pasca vulkanik. Baik, tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Ada tanggapan untuk kelompok 2. Ini kelompok 1. Silakan. Hasil dari presentasi kelompok 2 ya sudah disampaikan. Silakan untuk kelompok lain menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Silakan, siapa yang akan menanggapi untuk kelompok 2? Saya Bu. Kelompok 1. Silakan. Fenomena apa yang kemungkinan timbul pasca atau setelah terjadinya vulkanisme? Nah, pertanyaannya mungkin lebih spesifik ini. Kira-kira selain yang kalian sebutkan tadi ya, memungkinkan peristiwa apa lagi yang akan timbul selain apa yang kamu sebutkan? Silakan. Fenomena yang sering timbul adalah sering terjadinya gempa. Suhu di daerah dekat gunung meletus cukup tinggi. Masih sering keluar abu vulkanik dan awan panas yang baru harus diwaspadai. Resiko penyakit infeksi saluran pernapasan yang dialami korban belum meletus. Sudah didengarkan? Bagaimana hasil jawaban dari kelompok 2 bisa diterima? Ya, alhamdulillah bisa. Baik, silakan diakhiri dulu untuk kelompok 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelompok 3 menyampaikan hasil presentasi dari pekerjaan mereka. Silakan dengarkan dan silakan beri tanggapan untuk nanti setelah hasil presentasinya. Silakan kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 3. Ada 4 orang yang bernama Rizky, Dimas, Bisa, dan saya sendiri hadir. Di sini yang menyampaikan presentasi hasil kelompok kami dampak gunung berapi. 1. Dampak positif terdapat mata pencarian badi daerah sekitar gunung berapi yang telah meletus, yakni penambahan pasir material vulkanik berupa pasir tertentu memiliki nilai ekonomis. Awan panas, yakni hasil letusan yang mengalir bergulung seperti awan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan presentasi dan kelompok lain sudah mengajukan tanggapan ya, tanggapan untuk masing-masing kelompok yang sedang melakukan presentasi. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasinya dan melakukan refleksi. Jadi evaluasi dan refleksi ini kita lakukan untuk menentukan apa yang bisa kita pelajari dalam materi ini, khususnya pada topik apa tadi, vulkanisme, proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dari apa yang sudah kalian lakukan, mulai dari pengamatan hingga video, kemudian kalian mengidentifikasi masalah yang kemungkinan timbul dalam video tadi. Nah, setelah menemukan mengidentifikasi masalah, kemudian kalian lanjutkan dalam melakukan diskusi. Dari diskusi tadi bisa kita simpulkan bahwa proses vulkanisme itu sangat memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita makhluk hidup. Di daerah dekat gunung api mengalami kekeringan karena suhu yang tinggi akibat dari aktivitas gunung tadi, sehingga banyak hewan yang turun gunung. Banyak hewan yang turun ke daerah pemukiman manusia juga mencari makanan karena daerah habitatnya mengalami kekeringan atau suhu yang tinggi, yang sekaligus menjadi refleksi. Ya, kegiatan yang kita lanjutkan selanjutnya adalah saya akan mengambil penilaian untuk penilaian tulisnya, karena tadi sudah saya sebutkan di awal kan ya. Jadi penilaian kita selain diskusi kelompok, kemudian ada penilaian keterampilan juga di presentasi. Penilaian berikutnya yang akan saya ambil adalah penilaian untuk pengetahuan di tulisnya. Nah, saya akan berikan post test yang bisa kalian kerjakan. Nah, ini berikut post test yang saya lakukan untuk mengambil nilai tulisnya. Silakan dikerjakan. Untuk tugas presentasi kalian, tolong nanti silakan dikumpulkan pada Google Form yang linknya masih sama yang sudah saya bagikan di WA group tadi. Jadi tadi kan saya sudah membagikan LKPD-nya. Nah, LKPD itu silakan diisi. Sudah diisi belum? Sudah diisi kan tadi ya? Nah, sudah diisi lah. Hasil dari pengerjaan LKPD itu nanti kalian kirimkan ke saya Google Form tadi. Linknya sudah saya kirimkan di WA group juga. Tinggal kalian kirim ke Google Drive saya. Lembar kerja yang sudah saya bagikan tadi di-upload ke dalam kolom upload tugas. Jadi nanti di Google Form itu ada keterangan nama kalian, terus ada kelompok berapa, ada kelas berapa, ada kelasnya, ada kelompoknya, kemudian di bawah ada kolom untuk mengupload tugas. Nah, yang diupload apa? Yang diupload itu tadi file LKPD yang sudah kalian isi. Nah, itu silakan dimasukkan ke dalam Google Form yang linknya sudah saya share di WA group. Mengerti? Mengerti. Nah, untuk pengumpulan tugas kelompok sudah. Sekarang silakan kerjakan untuk post tesnya berupa tes tertulis. Mana pertanyaannya sudah saya tampilkan, silakan dikerjakan. Sudah selesai tugasnya? Boleh dibuka? Ya.
dilanjutkan untuk materi berikutnya. Untuk persiapan pulang dimasukkan peralatannya. Sambil saya menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan. Saya persiapkan dulu. Termasuk dimatikan laptopnya. Disorder keluar semua dulu. Dikeluarkan semua dulu, ditutup. Materi kita kali ini sudah selesai. Kita lanjutkan untuk materi di minggu depan dengan materi yang lain, yaitu tentang seisme. Minggu depan kita akan masuk pada materi seisme atau gempa bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa menandai akhirnya materi pelajaran hari ini. Silakan. Siap gerak berdoa mulai. Bangsa Nabi berkati,